Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Irki Fareza. Nama saya Christian Xiaoming dari kelas TA. Perkenalkan, nama saya adalah Chelsea Deborah Raja Bugu. Dan di sini kelompok kami mendapatkan 2 gelombang, yaitu gelombang sinusoidal dan juga gelombang kotak. Nah, jadi kami akan melakukan percobaan yang mana dari gelombang sinusoidal dan gelombang kotak ini nantinya akan dikonvolusikan, setelah itu diubah menjadi sinyal digital dan kemudian dibuatkan menjadi low pass filter dan juga high pass filter. Baik, di sini saya akan memulainya dengan pembangkitan sinyal sinusoidal dan sinyal kotak. Nah, yang mana di sini saya sudah membuat programnya, dan di sini untuk programnya. Jadi kami itu ada menggunakan beberapa fungsi seperti fungsi square, yang mana fungsi ini berfungsi untuk membuat gelombang kotaknya, dan juga ada sin, ini untuk membuat gelombang sinusoidalnya, dan di sini FFT ini untuk fast Fourier transformnya, dan juga di sini terdapat fungsi ABS ini merupakan fungsi untuk mengambil magnitudo dari spektrum. Kemudian ada juga, kita bisa lihat di sini ada X-line, yang mana ini untuk garis vertikal untuk penanda, dan juga kami juga menggunakan fungsi fprint F ini untuk mencetak informasi ke comment window-nya nanti. Jadi untuk mencetak informasi yang telah dibuatkan di sini dan juga hasil dari pembuatan sinyalnya itu. Oke, di sini kita langsung melakukan percobaannya. Oke, jadi kita bisa melihat di sini untuk sinyal 1 sudah ada sinyal gelombang kotak, dan juga ada spektrum frekuensi dari sinyal kotak, juga sinyal sinusoidalnya. Nah, jadi kita bisa melihat pada grafik ini, ya, grafik ini menunjukkan bagaimana tegangan sinyal kotak itu berubah-ubah terhadap waktu. Yang terlihat, yang mana sinyal yang kotak ini kita bisa melihat di situ naik ke 2 volt, kemudian dia akan bertahan setengah gelombang kalau kita lihat dari grafiknya, lalu turun ke minus 2 volt, yang mana setelah itu dia akan bertahan setengah gelombang lagi, kemudian kembali lagi ke plus 2 volt. Dia akan terus berulang seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat di situ yang mana amplitudo yang kita gunakan pada gelombang kotak itu 2 volt. Kita lihat
dari command window-nya. Nah, kita bisa melihat di sini kami di sini menggunakan untuk sinyal kotak yaitu amplitudo 2 volt, yang mana itu sinyal berayun antara 2 volt, plus 2 volt dan min 2 sesuai parameter yang telah kita setting tadi pada program. Dan tadi pada gelombang sudah bisa kita lihat dia bergantian positif 2 volt, negatif 2 volt, dan dia akan menetap di masing-masing itu selama setengah periode. Kemudian di sini kami menggunakan frekuensi 5 Hz, yang mana dalam 1 detik itu terjadi 5 siklus. Jadi ada 5 kotak atas dan 5 kotak bawah. Setelah itu di situ juga ada, kita bisa melihat duty cycle-nya 50%, yang mana sinyal saat berada di plus 2 volt. Jadi selama setengah periode itu, lalu dia akan kembali ke minus 2 volt selama setengah periode berikutnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi transisi naik turunnya itu terjadi cepat dan tajam dia. Kemudian kita kembali lagi ke grafik ya. Oke. Jadi kita bisa melihat pada grafik spektrum frekuensi dari sinyal kotak ini. Nah, kita bisa melihat di sini sebenarnya sinyal kotak ini itu tersusun dari beberapa frekuensi ya. Jadi gelombang kotak itu bukan gelombang seperti sinusoidal, dia tersusun dari tak terhingga sinyal sinus yang dijumlahkan, yaitu hanya pada harmonik ganjil dari frekuensi fundamentalnya. Jadi oleh karena itulah dia mengapa pada spektrum frekuensi ini kita bisa melihat itu ada puncak-puncak batang biru di puncak sini ada 5 Hz, 15 Hz, 25 Hz, 35 Hz dan seterusnya. Jadi frekuensi genap seperti 10 Hz, 20 Hz dan lain-lainnya itu tidak muncul. Jadi dia memang nol secara teorinya. Kemudian yang bisa kita perhatikan juga adalah amplitudo pada gelombang kotak ini dia semakin mengecil seiring frekuensi naik. Jadi puncak tertinggi ada di 5 Hz. Lalu lama-lama akan jadi 15 Hz, kemudian 25 Hz dan seterusnya. Jadi ini tuh sesuai rumus amplitudo harmonik, yang mana ke N itu sama dengan 4 A per NP. Nah, jadi semakin tinggi harmoniknya, maka semakin kecil kontribusi terhadap bentuk gelombangnya. Lalu kita bisa melihat gelombang sinusoidalnya. Kita masuk ke gelombang kedua, gelombang sinusoidal. Nah, kita bisa melihat di sini hanya satu batang pada spektrum frekuensinya. Oke, kita jelasin dulu untuk grafiknya. Nah, jadi grafik sinusoidal ini itu kita bisa melihat di sini dia menunjukkan sinyal sinus yang halus dan mulus ya. Jadi sangat berbeda dengan gelombang kotak yang di atasnya itu, yang mana tadi sudah kita katakan dia tajam.
kita bisa melihat pada grafik ini yang mana untuk amplitudonya itu kita gunakan kurang lebih 3 volt. Jadi sinyal berayun antara positif 3 volt dan negatif 3 volt. Kemudian untuk frekuensinya di sini kita bisa melihat di sini 13 Hz dan untuk fasenya itu 0 derajat. Jadi frekuensi 13 Hz itu artinya dalam 1 detik terdapat 13 siklus gelombang yang naik turun yang mulus. Kemudian untuk fase 0-nya itu sinyal artinya itu sinyal dimulai dari 0 yang mana di waktu 0 di T0 ini kemudian akan naik ke positif yang mana ciri khas sin yang standar ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan sinyal kotak kemudian sinyal sinus itu terlihat lebih rapat karena frekuensi yang lebih tinggi yaitu 13 Hz lebih besar dari 5 Hz. Dan bentuk sempurna melengkungnya tanpa sudut tajam pada sinusoidal ini. Yang mana alasan kami menggunakan nilai-nilai dari gelombang kotak dan gelombang sinusoidal ini, yang mana kita bisa melihat sini seperti tadi sudah saya katakan, amplitudo 2 volt, frekuensi 5 Hz, duty cycle 50%, jumlah sampel 1000 dan durasi 1 detik. Kemudian untuk sinyal sinusoidal 3 volt, 13 Hz, pas awal 0, jumlah sampel 1000, durasi 1 detik. Nah, kami untuk gelombang kotak, alasan kami memilih nilai-nilai ini karena 5 Hz itu memiliki bentuk naik turun yang jelas. Kemudian dia tidak terlalu rapat juga, dan ketika dikonvolusi nantinya dengan sinyal sinus 13 Hz itu akan menghasilkan sinyal K yang menarik untuk dianalisis. Dan untuk sinusoidalnya, alasan kami menggunakan 13 Hz sesuai dengan nomor kelompok kami sebenarnya, kelompok 13. Kemudian bentuk sinusnya itu terlihat jelas dan frekuensinya tidak terlalu tinggi sehingga mudah dianalisis di domain waktu maupun domain frekuensinya. Kemudian kita lanjutkan ke gelombang sinus tadi. Seperti yang saya katakan, kita bisa melihat pada spektrum frekuensi dari sinyal sinus ini. Itu terdapat 13 Hz ya. Jadi berbeda total dengan spektrum sinyal kotak, di mana spektrum sinyal sinus ini hanya menunjukkan satu puncak tunggal, yaitu di 13 Hz dengan amplitudo 3 volt ya. Yang mana ini itu menjadi bukti bahwa sinyal sinus itu adalah sinyal murni satu frekuensi, tidak mengandung harmonik apapun. Jadi seluruh energinya itu terkontribusi di satu titik frekuensi saja. Di semua frekuensi lainnya itu bernilai 0. Kemudian kita lanjutkan ke
Ini program dari konvolusi sinyal K yang sudah saya buat. Sini saya juga sudah menandai bagian-bagian dari programnya. Seperti ini bagian konvolusi, FFT sinyal K, identifikasi karakteristik. Kemudian ada visualisasinya, domain waktu, spektrum garis, dan spektrum batang. Oke, kita bisa lihat di sini. Ini merupakan grafik sinyal K, yaitu sinyal hasil dari konvolusi dari gelombang kotak dan juga gelombang sinusoidal, yang mana dia saat domain waktu. Jadi kita bisa lihat di sini hasil dari konvolusi gelombang kotak 5 Hz dan juga gelombang sinusoidal 13 Hz. Jadi gelombang yang muncul kita lihat di sini itu tidak lagi kotak, tidak lagi mulus seperti sinus ya. Jadi dia melainkan menjadi sinyal kompleks yang berubah-ubah amplitude dari waktu ke waktu. Jadi ini itu ciri khas dari hasil konvolusi. Kita bisa lihat di sini durasi sinyal K-nya ini menjadi 2 detik. Ya. Jadi dia bukan 1 detik lagi. Jadi itu adalah konsekuensi matematis konvolusi. Jadi dia 2 sinyal masing-masing 1 detik menghasilkan sepanjang 1 plus 1 kurang 1 dibagi dengan 1000. Jadi kurang lebih 1999 detik. Jadi ini sinyal ini tuh terus bergema setelah sinyal aslinya berakhir. Kemudian kita bisa lihat pada sinyal K ini bentuk gelombangnya tidak terlihat seragam. Jadi di awal dia sekitar 0 sampai 0,6 detik. Jadi amplitude besar dan tidak teratur. Kemudian di bagian tengah itu 0,6 sampai 2 detik. Jadi itu polanya mulai lebih stabil dan berulang. Nah, ini terjadi karena pada awal konvolusi kedua sinyal belum sepenuhnya saling bertumpuk. Sedangkan di bagian tengah seluruh sampel itu sudah terlibat penuh. Kemudian kita bisa melihat juga di sini ada amplitudo maksimum dan minimumnya, yaitu pada panah merah dan biru ini. Kita bisa melihat amplitudo maksimalnya 0,2994 volt, yang mana terjadi pada saat T itu 0,249 second. Kemudian untuk minimumnya kita lihat itu minus 0,299,364. Kita lihat sini 0,994 genapnya pada waktu 0,750 second. Jadi nilai maksimal dari sinyal K ini, nilai maksimal dan minimalnya itu simetris genap terhadap 0. Jadi tidak ada komponen
DC offset. Ini termasuk akal karena kedua sinyal itu asalnya kotak simetris dan sinus, juga tidak memiliki komponen DC. Spektrum frekuensi sinyal K FFT 0 sampai 150 Hz. Nah, kita bisa melihat pada grafik ini yang mana spektrum frekuensi sinyal K ini adalah bagian yang penting secara analisis. Jadi spektrum ini, kalau misalnya ada pertanyaan mengapa muncul frekuensi dari sinyal K domain waktu ini, nah ini sebenarnya menjawab pertanyaan itu. Jadi dalam konvolusi di domain waktu yaitu sama dengan perkalian spektrum, yang mana artinya spektrum gelombang kotak punya puncak di harmonik ganjil yaitu 5, 12, 25, 35, 45 Hz, dan untuk frekuensi sinusoidal punya satu puncak di 13 Hz. Jadi ketika dua spektrum ini dikalikan, ketika harmonik kotak berinteraksi dengan frekuensi sinus, itu menghasilkan dua komponen baru. Di harmonik kotak, yaitu di 5 Hz, itu menghasilkan 8 Hz jika berinteraksi dengan 13 Hz. Kemudian 15 Hz akan menghasilkan 2 Hz, 25 Hz menghasilkan 12 Hz, 35 Hz menghasilkan 22 Hz. Namun yang kita lihat pada grafik ini, kita bisa melihat 4,5 Hz, 7,5 Hz, 13,5 Hz, 16,5 Hz, dan seterusnya. Nah, pada grafik ini kita bisa melihat di sini yang berwarna hijau ini adalah spektrumnya, yang berwarna merah itu puncaknya, yang berwarna pink ini warna pink itu adalah F dome-nya, itu 13,5 Hz. Kemudian yang berwarna biru di sini itu F min-nya, yaitu 0,5 Hz, dan warna merah ini itu F max-nya, itu 45,5 Hz. Nah, jadi kalau kita lihat itu nilainya sedikit tidak bulat karena resolusi FFT itu sama dengan Fs per N, sehingga K itu sama dengan 1000 per 1999. Jadi kurang lebih menghasilkan 0,5003 Hz. Sehingga di setiap nilai frekuensi yang terdeteksi dibulatkan kelipatan kurang lebih 0,5 Hz. Jadi ini itu efek normal dari resolusi diskrit FFT. Kemudian kita bisa lihat di domain 13,5 Hz pada magnitudo bisa kita bilang 0,085 volt. Jadi ini adalah frekuensi dengan energi paling besar di sinyal K. Jadi masuk akal kalau misalnya 13 Hz adalah frekuensi sinusoidal. Dan interaksinya dengan harmonik fundamental kotak 5 Hz. Itu menghasilkan puncak terbesar di sekitar 13 Hz. Jadi frekuensi inilah yang paling dominan menentukan karakter sinyal K-nya. Kemudian kita bisa melihat di frekuensi tadi
sinyal minimumnya, yaitu ada di 0,5 Hz. Ya. Jadi di frekuensi minimumnya itu 0,5 Hz. Ini komponen frekuensi terendah yang terdeteksi. Jadi nilainya itu sangat kecil, mendekati DC, dan muncul akibat efek transient konvolusi di ujung-ujung sinyal. Jadi bukan komponen yang benar-benar ada di sinyal asli. Frekuensi efektif itu paling rendah yang bermakna secara fisika adalah 4,5 Hz. Jadi puncak pertama yang jelas terlihat. Kemudian kita bisa lihat pada grafik yang mana tadi frekuensi maksimumnya itu 45,5 Hz. Bisa kita lihat. Jadi komponen frekuensi tertingginya itu berada di puncak 44,5 Hz yang berkorespondensi dengan interaksi harmonik ke 5 kotak 35 Hz plus 13 Hz. Jadi sama dengan 48 Hz. Yang mana dibulatkan oleh resolusi FFT menjadi 44,5 Hz. Jadi di atas frekuensi ini spektrum mendekati 0. Yang mana artinya itu tidak ada energi yang bermakna di atas 45 Hz. Jadi kita bisa lihat pada grafik spektrum diskrit sinyal K ini. Jadi pada grafik spektrum ini kita bisa lihat puncak-puncak utamanya, yang mana di sini ada 4,5 Hz, kemudian 7,5 Hz, dan ada juga di situ 13,5 Hz, 16,5 Hz, dan seterusnya sampai 44,5 Hz. Kita juga bisa melihatnya pada command window. Nah, kita bisa lihat di sini domain waktu. Jadi durasi sinyal K itu 1,9980 detik. Jadi jika dibulatkan 2 detik ya. Kemudian jumlah sampelnya itu ada 1999. Amplitude maksimumnya plus 0,299 sama dengan hasil dari grafik yang tadi kita lihat. Kemudian domain frekuensinya kita lihat 0,5 untuk FFT, frekuensi minimum maksimumnya 0,5, 45, frekuensi dominannya 13,5 Hz dengan magnitudo 0,08 volt. Kemudian untuk grafik puncak spektrumnya seperti yang tadi kita bilang ada 1,5, 4,5, 7,5 dan seterusnya. Jadi itu dia penjelasan dari pembangkitan sinyal awal, yaitu sinyal sinusoidal dan juga sinyal kotak, dan juga konvolusi dari kedua sinyal yang menghasilkan sinyal K. Selanjutnya kita masuk ke bentuk sinyal digital. Jadi dari konvolusi ini diubah ke sinyal digital, yang mana pembahasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan
membahaskan digitalisasi sinyal. Nah, di mana digitalisasi sinyal ini merupakan proses mengubah sinyal analog kontinu seperti suara atau suhu menjadi data digital berupa angka diskrit atau biner 0 dan angka 1. Nah, dalam sistem linier, proses ini memungkinkan komputer memanipulasi, menyimpan, dan menganalisis sinyal menggunakan prinsip superposisi dan penggeseran konstan. Nah, adapun beberapa tahap digitalisasi. Yang pertama, pencuplikan atau yang kita sebut sebagai sampling, yaitu dia mengambil nilai amplitudo sinyal analog pada titik-titik waktu tertentu secara berkala. Lalu yang kedua, ada kuantisasi, yaitu mengubah nilai sampel yang kontinu menjadi nilai diskrit terdekat berdasarkan level tegangan atau skala digital yang tertentu. Lalu ada yang ketiga, yaitu pengodean atau encoding, di mana dia menerjemahkan nilai kuantisasi tersebut ke dalam bentuk kode biner agar dapat dibaca dan diproses oleh sistem mikroprosesor. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan kode MATLAB-nya untuk kita dapat melihat hasil digitalisasi sinyalnya. Di sini langsung saja kita masukkan. Lalu kita enter. Untuk selanjutnya, pada gambar yang sudah kita buat kode MATLAB-nya ini menunjukkan proses digitalisasi sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, yang pertama perbandingan sinyal analog dan sinyal digital. Nah, pada grafik pertama yang berada di bagian atas terlihat perbandingan antara sinyal K sebagai sinyal analog dan sinyal D sebagai sinyal digital hasil proses digitalisasi. Nah, garis hijau yang ini menunjukkan sinyal analog asli yang berubah secara kontinu terhadap waktu. Sedangkan garis merahnya menunjukkan sinyal digital hasil proses sampling dan kuantisasi. Nah, untuk yang titik merah seperti yang ini, nah itu merupakan titik sampel yang diambil oleh sistem digital pada interval waktu tertentu. Nah, dari grafik ini sendiri juga dapat kita lihat bahwa bentuk sinyal digital hampir mengikuti bentuk sinyal analog. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa frekuensi sampling yang digunakan sudah cukup tinggi, sehingga informasi utama dari sinyal analog masih dapat dipertahankan. Lalu yang kedua, menampilkan sinyal digital selama durasi pengamatan. Nah, grafik kedua ini menunjukkan bentuk sinyal D sepanjang durasi pengamatan. Nah, di grafik ini juga terlihat bahwa amplitudo sinyal berubah-ubah secara periodik. Perubahan amplitudo tersebut juga menunjukkan bahwa sinyal yang digunakan merupakan gabungan beberapa komponen frekuensi. Karena sinyal telah berbentuk digital, maka data ini dapat disimpan, diproses, dikirimkan melalui jaringan komunikasi, atau dianalisis menggunakan perangkat lunak seperti MATLAB yang sedang kita gunakan ini. Lalu yang ketiga ada analisis noise kuantisasi, di mana grafik yang ketiga yang berada di kiri bawah menunjukkan noise kuantisasi atau quantization error. Nah, noise kuantisasi ini diperoleh dari selisih antara sinyal analog dan sinyal digital. Secara matematisnya itu dapat dirumuskan dengan ET sama dengan XKT dikurang XDT. Nah, pada grafik terlihat bahwa error hanya berada pada kisaran sangat kecil, yaitu sekitar order 10 pangkat minus 3 volt. Nah, hal ini menunjukkan bahwa proses kuantisasi 8 bit mampu mempresentasikan sinyal analog dengan cukup baik. Dan nilai RMS error yang sangat kecil menandakan bahwa kualitas digitalisasi ini cukup tinggi dan informasi sinyal asli masih terjaga dengan baik. Nah, semakin besar jumlah bit kuantisasi, misalnya 10 bit, 12 bit, atau 16 bit, maka noise kuantisasinya akan semakin kecil. Lalu kita ke grafik yang terakhir di kanan. Grafik di bawah kanan ini menunjukkan spektrum frekuensi sinyal D yang diperoleh menggunakan metode Fast Fourier Transform atau disingkat dengan FFT. Nah, FFT ini digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Melalui grafik ini juga dapat diketahui frekuensi domain yang membentuk sinyal. Nah, terlihat beberapa puncak di sini amplitudo pada frekuensi tertentu ya. Lalu puncak-puncak tersebut menunjukkan komponen frekuensi utama yang terkandung dalam sinyal. Dan artinya semakin tinggi puncak spektrum, semakin besar kontribusi frekuensi terhadap bentuk sinyal secara keseluruhan. Nah, dari hasil analisis ini dapat dilihat bahwa proses digitalisasi sinyal mampu mengubah sinyal analog menjadi data digital dengan tingkat kesalahan yang sangat kecil. Hal tersebut juga dibuktikan oleh kemiripan bentuk gelombangnya yang kita bisa lihat di grafik ini ya. Dan juga rendahnya noise kuantisasi serta keberhasilan FFT dalam mengidentifikasi komponen frekuensi penyusun sinyal. Nah, oleh karena itu, digitalisasi sinyal menjadi dasar penting dalam berbagai sistem elektronika dan telekomunikasi modern. Baiklah, selanjutnya kita akan ke penjelasan low pass filter. Nah, pada bagian ini dilakukan proses penyaringan sinyal menggunakan low pass filter. Nah, dengan tipe finite impulse response dengan order filter 100, Widel Henning, dan frekuensi cut-off-nya itu 22,25 Hz. Nah, tujuan kita menggunakan LPF ini adalah untuk melewatkan komponen frekuensi rendah dan meredam komponen frekuensi tinggi yang dianggap sebagai noise atau sinyal yang tidak diinginkan. Oke, langsung saja kita sudah buat MATLAB-nya dan langsung saja. Nah, ini adalah
hasil dari kode MATLAB tersebut. Nah, pada grafik pertama, koefisien filter FIR-nya itu orde 100 yang dirancang menggunakan metode Windrow-Hemming. Nah, filter FIR-nya bekerja berdasarkan operasi konvolusi antara sinyal masukan dengan koefisien-koefisien filter ini. Nah, terlihat juga bahwa bentuk koefisien menyerupai fungsi sinc yang dimodifikasi oleh Windrow-Hemming. Nah, keunggulan menggunakan Windrow-Hemming adalah yang pertama mengurangi efek ripple pada daerah stop band, yang kedua memberikan respon frekuensi yang lebih halus, yang ketiga memiliki redaman stop band yang cukup baik. Nah, puncak koefisien berada di tengah filter menunjukkan bahwa filter memiliki sifat simetris sehingga menghasilkan fase linear. Nah, fase linear ini sangat penting karena tidak menyebabkan distorsi bentuk gelombang pada sinyal keluaran. Lalu kita ke grafik yang kedua, menunjukkan respon frekuensi filter dalam skala linear. Nah, terlihat di sini bahwa pada saat frekuensinya rendah, nilai magnitudonya itu mendekati 1. Nah, artinya sinyal dilewatkan hampir tanpa pelemahan. Ketika frekuensinya mendekati 22,25 Hz, amplitudenya mulai turun. Setelah melewati frekuensi cut-off, amplitudenya turun mendekati 0. Nah, frekuensi cut-off ditandai pada Fc sama dengan 22,25 Hz di sini. Nah, pada titik cut-off terjadi penurunan amplitudo hingga sekitar 70,7% dari amplitudo maksimum atau dikenal sebagai titik minus 3 dB. Hal ini menunjukkan batas antara daerah passband dan stopband. Secara sederhana juga dapat dikatakan bahwa semua frekuensi di bawah 22,25 Hz akan dipertahankan, sedangkan frekuensi di atas nilai tersebut akan diredam. Lalu kita lanjut ke grafik yang ketiga. Grafik ketiga ini memperlihatkan respon frekuensi yang sama, tetapi dalam satuan desibel. Nah, pada grafik terlihat passband berada di sekitar 0 desibel. Nah, daerah transisi berada di sekitar frekuensi cut-off. Stopband juga mengalami redaman yang sangat besar. Terlihat redaman stopband mencapai sekitar minus 41 desibel. Nah, nilai ini sesuai dengan karakteristik Windrow-Hemming yang secara teoritis memang memiliki redaman sekitar 40 sampai 50 desibel. Nah, semakin besar redaman stopband, semakin baik juga kemampuan filter dalam menghilangkan komponen frekuensi yang tidak diinginkan. Dengan redaman sebesar ini, sebagian besar noise frekuensi tinggi berhasil ditekankan sebelum sinyal digunakan. Lalu yang grafik keempat, yaitu menunjukkan perbandingan antara sinyal D dan sinyal low. Nah, ini kita perbesar aja ya. Nah, pada grafik ini terlihat bahwa bentuk sinyal keluarannya itu masih mengikuti pola sinyal masukannya. Nah, namun sinyal hasil filter tampak lebih halus dan juga stabil. Hal ini menunjukkan bahwa komponen frekuensi yang tinggi dapat menyebabkan fluktuasi cepat setelah berhasil dihilangkan oleh LPF-nya. Dengan kata lain, filter hanya mempertahankan informasi penting yang berada pada frekuensi rendah. Pada sistem elektronika dan komunikasi, proses ini juga sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas sinyal sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Lalu kita lanjut ke grafik yang kelima, di mana grafik yang kelima ini menampilkan sinyal hasil LPF selama seluruh durasi pengamatan. Nah, terlihat juga bahwa amplitudo maksimum dan minimum sinyal berada pada kisaran maksimumnya itu di 0,3025 volt dan minimumnya itu minus 0,3025 volt. Nah, bentuk sinyalnya juga terlihat bersih dibandingkan sinyal sebelum difilter. Nah, hal ini menunjukkan bahwa LPF berhasil mempertahankan komponen utama sinyal tanpa menyebabkan perubahan amplitudo yang signifikan. Nah, karakteristik tersebut menandakan bahwa filter memiliki performa yang baik dan memisahkan sinyal utama dari komponen frekuensi tinggi. Lalu kita ke grafik yang terakhir, di mana grafik yang terakhir ini menunjukkan hasil analisis FFT terhadap sinyal keluaran LPF. Nah, FFT digunakan untuk melihat kandungan frekuensi dalam sinyal. Terlihat juga bahwa energi sinyal terkonsentrasi pada frekuensi-frekuensi rendah, terutama sekitar 4,5 Hz dan 13,5 Hz. Nah, sementara itu, komponen frekuensi yang berada di atas frekuensi cut-off 22,25 Hz sudah sangat kecil atau hampir hilang. Hal ini menunjukkan bahwa filter bekerja sesuai dengan desainnya. Nah, frekuensi rendah berhasil dipertahankan, sedangkan frekuensi tinggi berhasil ditekan. Dengan demikian, spektrum keluaran menunjukkan hasil penyaringan yang efektif. Berdasarkan hasil analisis low pass filter yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa filter FIR orde 100 dengan Windrow-Hemming dan frekuensi cut-off 22,25 Hz berhasil bekerja sesuai perancangannya. Respon frekuensi juga menunjukkan bahwa komponen frekuensi di bawah 22,25 Hz dapat dilewatkan dengan baik, sehingga frekuensi di atas batas tersebut mengalami redaman yang signifikan sehingga sekitar minus 41
desibel. Nah, hasil perbandingan sinyal sebelum dan sesudah filtering memperlihatkan juga bahwa sinyal keluaran menjadi lebih halus dan juga bersih. Analisis FFT juga membuktikan bahwa hanya komponen frekuensi rendah yang tetap dipertahankan. Oleh karena itu, filter yang dirancang mampu mengurangi komponen frekuensi tinggi atau noise tanpa merusak informasi utama yang terkandung dalam sinyal. Terima kasih. Dan saya akan menjelaskan tentang perbandingan dari ketiga sinyal ini. Yang pertama ada sinyal D input sebelum filter, dan sinyal low atau output LPF yang frekuensinya 22,25 Hz, dan sinyal high atau output HPF frekuensi 25,25 Hz. Oke. Grafik ini menunjukkan hasil dari pemisahan sinyal D menggunakan low pass filter atau LPF dan high pass filter atau HPF dengan frekuensi cut off sekitar 22,25 Hz. Pada grafik ini yang pertama kita lihat di sini sinyal asli atau sinyal inputnya masih mengandung campuran berbagai komponen frekuensi. Karena frekuensi rendah dan bentuk frekuensinya tinggi, masih bercampur bentuk gelombang terlihat cukup kompleks ya, dan mengalami banyak perubahan amplitudo sepanjang waktu pengamatan. Nah, pada grafik yang kedua yaitu sinyal LPF, terlihat bahwa bentuk sinyal menjadi lebih halus dibandingkan sinyal asli. Hal ini terjadi karena LPF hanya melibatkan komponen frekuensi rendah dan meredam komponen frekuensi yang lebih tinggi dari frekuensi cut off. Akibatnya perubahan sinyal yang cepat menjadi berkurang. Nah, sehingga pada pola utama sinyal lebih mudah diamati. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa informasi frekuensi sudah rendah masih tetap dipertahankan dengan baik. Nah, sementara itu grafik ketiga menunjukkan hasil keluaran HPF. Pada grafik ini amplitudo sinyal terlihat lebih kecil dibandingkan sinyal keluaran LPF. Hal tersebut terjadi karena HPF meredam komponen frekuensi yang tinggi, frekuensi rendah, dan mempertahankan komponen frekuensi yang tinggi. Oleh karena itu, bentuk gelombang tampak lebih rapat dan mengalami perubahan yang lebih cepat. Karakteristik ini menunjukkan bahwa komponen frekuensi tinggi berhasil memisahkan dari sinyal utama. Jika dibandingkan secara keseluruhan, ketiga grafik ini memperlihatkan perbedaan yang jelas antara sinyal sebelum dan sesudah proses filtering. Sinyal asli masih berisi seluruh komponen frekuensi rendah sehingga lebih halus, sedangkan keluaran HPF didominasi oleh frekuensi tinggi sehingga terlihat lebih cepat dan tajam. Hasil ini membuktikan bahwa kedua filter bekerja sesuai dengan teori, yaitu LPF digunakan untuk mempertahankan frekuensi rendah dan HPF digunakan untuk mempertahankan frekuensi yang tinggi. Lalu melalui proses ini kita dapat melihat bagaimana sebuah sinyal dapat dianalisis berdasarkan kandungan frekuensinya. Teknik filtering seperti LPF dan HPF sangat penting dalam bidang pengolahan sinyal, karena dapat membantu memisahkan informasi yang diinginkan dan komponen yang lain yang diperlukan. Dengan demikian, hasil pengamatan pada grafik ini menunjukkan bahwa proses pemisahan frekuensi telah berhasil dilakukan dengan sesuai karakteristik masing-masing filter. Oke, yang selanjutnya yaitu yang kedua di sini menampilkan hasil dari perancangan analisis filter FIR High Pass Filter atau HPF or D100 dengan jendela Hamming yang memiliki frekuensi cut off yaitu 22,25 Hz. Pada grafik ini, yang di kiri ini yang ini koefisien filter FIR itu yang berbentuk simetris. Bentuk ini menunjukkan bahwa filter memiliki karakteristik linear pass sehingga dapat memproses sinyal tanpa mengubah hubungan fase antar frekuensi dengan signifikan. Nah, untuk grafik yang kiri kita lihat ya, menunjukkan respon frekuensi HPF dalam satuan desibel. Terlihat bahwa frekuensi di bawah 22 Hz mengalami pelemahan yang cukup besar, sedangkan frekuensi di atas nilai tersebut dapat dilewatkan dengan baik. Hal ini sesuai dengan fungsi HPF yang mempertahankan frekuensi tinggi meredam frekuensi rendah. Pada grafik kanan di atas yang ini tampilkan perbedaan respon frekuensi LPF dan HPF. Terlihat bahwa
LPF bekerja pada daerah frekuensi rendah. Nah, sedangkan HPF bekerja pada frekuensi yang tinggi. Kedua filter ini bertemu sekitar frekuensi cutoff 22,25 Hz yang menjadi batas pemisahan antara frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Nah, untuk grafikan yang tengah memperlihatkan perbandingan sinyal hasil HPF. Nah, setelah proses filtering, amplitudo sinyal menjadi lebih kecil karena komponennya rendah telah dihilangkan. Sinyal yang tersisa didominasi oleh perubahan yang lebih cepat yang merupakan ciri-ciri dari komponen frekuensi tinggi. Nah, selanjutnya untuk grafik yang ini menunjukkan sinyal high selama seluruh durasi pengamatan. Terlihat di sini bahwa sinyal memiliki amplitudo yang relatif kecil, namun mempertahankan pola frekuensi yang tinggi, berhasil dipisahkan dari sinyal asli. Nah, pada grafik yang perbandingan spektrum sinyal high, yaitu hasilnya menunjukkan bahwa energi frekuensi tinggi dapat pada sinyal high. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa filter HPF yang ini yang dirancang berhasil bekerja sesuai tujuan, yaitu memisahkan dan mempertahankan komponen frekuensi tinggi dan sinyal masukan. Terima kasih. Itu dia penjelasan dari kami kelompok 13 mengenai pembagian sinyal awal, yang mana kami mendapatkan sinyal sinusoidal dan sinyal kotak, kemudian yang diubah menjadi sinyal K, konvolusi, ya setelah itu diubah menjadi sinyal digital, dan kemudian dibuatkan desain low pass filter dan high pass filternya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.